Pas gue balik ke Ambon kemarin nih, gue agak kaget mengetahui bahwa di depan Alfamart sama Indomaret yang ada di Ambon tuh tidak ada namanya tukang parkir. Gue kan biasa di Jakarta gue melihat tukang parkir tuh bahkan bisa sampai 3 orang gitu di depan Alfamart atau Indomaret atau Indo April atau Indo apaan kayak. Sebagai tim beban alias tim dibonceng ya, kita tahu diri dong ya kan. Gue tahu diri kalau misalnya parkir ya pasti gue yang bayar. Suatu malam nih pas gue lagi di Ambon waktu itu gue diajakin main nih. Terus mampir dulu ke Indomaret karena temen gue mau beli masker karena masker dia habis. Pas datang sepi nih, depan Indomaret sepi kan. Kayak gue mikir ya emang begitu, biasanya tukang parkir muncul pas mau pulang ya kan. Nah pas temen gue udah kelar beli, terus dia udah naik motor, terus udah mau jalan, gue masih celingak-celinguk kan. Di belakang gue belum naik ke motor karena gue mencari mana tukang parkirnya. Terus gue nanya lah nih ke temen gue, ini gak ada tukang parkir? Temen gue juga bingung, sejak kapan ada tukang parkir? Terus gue kaget kan, kayak nggak gitu juga sih, lebay banget. Gue kaget, terus gue bilang, ini berarti di semua Indomaret sama Alfamart gak ada tukang parkirnya? Terus dia dengan polosnya juga nanya, nggak ada, emang di Jakarta ada? Terus gue bilang, ada anjir, banyak banget malah. Terus dia kaget juga. Terus kita sama-sama kaget, semua orang kaget, Indomaret juga kaget, enggak dong. Sebenarnya dari awal nyampe gue di Ambon itu, gue tuh udah ke Indomaret dan gue melihat di situ sepi gitu, nggak ada orang yang berdiri nunggu atau kayak semacam tukang parkir lah. Cuma di situ gue mikir karena ini masih siang dan nggak ada motor juga, jadi kayak mungkin tukang parkir lagi kemana dulu. Dan satu lagi nih yang bikin gue kaget pas gue ke Ambon kemarin tuh, setiap ada Indomaret di situ ada Alfamart, jadi kayak bener-bener deket-deketan. Terus dari misalnya di daerah sini nih, di daerah gue di Kampung Cengkeh kan, di Alfa Indomaret yang pertama kalian ketemu sama nanti ke depannya itu tuh nggak jauh, kayaknya nggak nyampe 500 meter udah ada lagi. Gue mikir juga sih kayak kalau misalnya ada tukang parkir di sana tuh pasti akan tekor juga karena itu bener-bener jaraknya tuh nggak jauh dan kayak daripada tekor mending gue aja yang jadi tukang parkir. Akhirnya gue jadi tukang parkir di sono. Kalau kemarin gue cerita gue dikomenin sama tetangga gue perkara gue kurus, gue mau ceritain pengalaman temen gue yang lebih parah menurut gue karena dia diomongin bahkan langsung di depan emaknya dia gara-gara tetangganya melihat temen gue ini pulang sama cowok mulu. Jadi waktu dulu SMA itu gue sering banget yang namanya balik sekolah nggak langsung pulang sama temen-temen gue. Jadi kayak kita main dulu nih dan ini nyampur, ada cewek ada cowok. Nah otomatis cewek-cewek yang tidak membawa motor akan nebeng sama cowok-cowoknya dong. Begitu pula pas pulang main, jadi kayak ya berangkatnya bareng mereka, baliknya juga pasti yang searah, kita bareng-barengan, tebeng-tebengan. Nah, berhubung temen gue ini nih yang diomongin sama tetangganya ini tuh tinggalnya di daerah Depok dan teman-teman cowok gue tuh banyak banget yang tinggal di Depok. Jadi kadang tuh kalau kita main pasti ganti-ganti orang, maksudnya beda-beda orang gitu dia nebengnya karena kayak nggak enak dong nebeng mulu sama satu orang yang sama. Terus adalah dimana di hari Jumat kita main lumayan cukup lama, jam 10 kita baru pulang. Terus temen gue balik, mungkin di situ tetangganya melihat dia kali dan menyadari kayak loh, kok kemarin sama yang lain, kok sekarang sama yang lain, mana pulangnya malam-malam lagi. Besokan ya pas hari Sabtu, pas lagi di tukang sayur nih, emaknya temen gue juga lagi beli sayur kan. Terus dia omongin lah, dikasih tahu gitu sama tetangganya temen gue ini. Kita sebut saja temen gue namanya Puput. Bun, kok si Puput kok pulangnya malam mulu ya tiap hari? Terus kok saya lihat cowoknya beda-beda mulu yang nganterin, itu siapa? Cowoknya apa temennya? Untungnya emaknya si Puput juga jawabnya chill aja gitu, kalem, tidak terpancing kejulitan tetangganya. Jadi cuma dijawab, oh saya sih kurang tahu ya bun, saya nggak ngeliat gitu semalam karena udah tidur duluan. Tapi paling itu temennya si Puput. Terus tetangganya yang kayak masih, oh gitu ya temennya, soalnya saya lihat beda-beda mulu sih tiap hari. Buset, kata gue julid banget itu tetangganya. Ya udah setelah beli sayur itu emaknya Puput langsung konfirmasi ke si Puputnya dan ya udah Puput yang ngomong kayak misalnya ya emang beda-beda karena emang nebeng sama temen gitu, mengirit. Dan emaknya sih sebenarnya nggak masalah, cuma emaknya bilang ke si Puput kayak udah makanya kamu jangan pulang malam-malam mulu, nggak enak itu diomongin tetangga. Jadi kayak kenapa sih tetangga tuh ngatur banget deh. Tapi untungnya gue nggak punya tetangga yang kayak gitu sih. Siapa dulu yang percaya sama SMS dari hantu penasaran? Nih, contoh SMS-nya begini nih. Gue dulu percaya sama yang begini-beginian. Suatu hari gue dapet nih SMS ya kan, tapi isinya bukan yang kayak tadi. Isinya tuh korban kecelakaan, terus harus nyebarin ke 10 kontak yang ada di HP gue. Kalau enggak, jam 12 malam bakal ada di jendela kamar gue. Sebenarnya kamar gue itu nggak ada jendelanya. Cuma permasalahannya dulu pas SD gue tuh sama abang gue tidurnya depan ruang TV. Jadi gelar kasur di depan TV, dimana di ruang TV itu ada jendelanya. Jadi di situ gue takut tuh. Gue takut nih setan tiba-tiba muncul, makanya tetap gue sebarin ke 10 kontak gue. Yang padahal tuh sebelum gue sebarin, gue udah ngasih tau ke mak gue dulu nih, ini ada SMS yang begini nih. Terus mak gue ya biasa lah, kayak udahlah itu paling SMS iseng doang. Cuma di situ gue tidak mendengarkan omongan mak gue karena gue mikir lah, mak gue mah enak di dalam kamar kagak ada jendelanya. Gue yang di depan TV ada jendela di atas kepala gue, kalau dia tiba-tiba muncul bagaimana? Apakah permasalahan selesai? Tidak, karena kontak yang gue punya itu cuma 8. Gue cuma punya nomor teman-teman gue tuh ada 8. Karena itu sebenarnya juga bukan HP gue, HP mak gue. Karena kan itu masih SD sekitar kelas 4 deh kalau nggak salah. Jadi gue cuma nyebarin ke 8 kontak, tapi karena gue cerdas gue ngirim 2 kali ke kontak yang sama gitu.